Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fibira Mariani. Saya dari Precision Informasi dengan NIM 0524511129. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Ini terdapat dua soal. Yang pertama saya di, hmm, disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan DFS dengan graf dan 8 not yang saya tentukan sendiri nilai hubungan antar not, lalu melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian tersebut. Ini di sini nomor 2 sama seperti yang nomor 1, cuman kita menggunakan algoritma DFS. Juga dengan 8 not juga yang nilai antar hubungan netnya saya tentukan sendiri, kemudian lakukan pencarian angka N pada graf dengan BFS, kemudian saya menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian. Dan saja kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah buat file dengan nama graf DFS sesuai dengan public cost-nya yaitu graf DFS. Dan ini untuk graf DFS ya, untuk soal nomor 2. Untuk codingannya akan saya percepat. Dan sudah selesai codingan saya. Kalau kita lihat ini pada kamera. Nah, ya, di sini terdapat problem. Ternyata harusnya tidak gunakan ini, maka saya akan mengubah saja. Ini buat ini bebas. Ini tidak perlu. Coba kita jalankan sini sebelum saya jalankan, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, kita menggunakan import Java util. Yang kedua, publikasinya grab DFS sesuai sesuai file. Di sini ada private map string dan list string. Di sini agency list ini DJ ini agency list menyimpan tetangga setiap node. Di sini juga terdapat kata kunci yaitu nadanya misalnya A1 dan seterusnya. Sedangkan value-nya itu daftar tetangga misalkan A2 dan A1. Nah, di sini menggunakan uh, variabel U dan F. Dari sisi U ke sisi F, ini agency listnya dari U ke sisi F, ke sisi V. Di sini, jika ingin graf tak berarah, maka tambahkan juga sisi balik U, F ke U. Ke U, tapi saya inginkan yang berarah, maka saya tidak pakai itu. Terus di sini ada ADJ komputer if absent. Nah, di sini saya inginkan graf berarah, makanya saya mengatakan ADJ ini agensi di sini. Kemudian public balance ini untuk fungsi pencarian DFS-nya. Di sini ada DFS search. Saya menggunakan string dan in untuk targetnya. Terus di sini start itu
String start itu untuk nada awalnya, sedangkan target itu untuk nilai yang dicari. Visited di sini digunakan untuk mencegah kunjungan ulang pada node yang sama atau menghindari loop. Kemudian return digunakan return DSF helper biar tidak berulang. Terus di sini fungsi diskursif inti DFS. Node saat ini, node di sini adalah node saat ini, sedangkan uh, target adalah nilai yang dicari. Node adalah node saat ini, target adalah nilai yang dicari, sedangkan visited adalah set node yang sudah dikunjungi. Kemudian di sini jika nodenya 0, misalnya node awal tidak ada, berarti hentikan jalur ini. Ini return false. Di sini juga. Lalu jika sudah dikunjungi nodenya, hentikan jalur ini untuk mencegah siklus. Di sini. Ini visited di sini menjaga siklus. Terus di sini kita menandai node yang dikunjungi untuk merepresentasikan push ke setak rekursi. Kemudian cetak trace ke konsol untuk menunjukkan urutan kunjungan. Ini cetak sistem outprint line kunjungan ini. Jika nilai node sama dengan target, laporkan, ditemukan, dan hentikan pencarian. Return true ini untuk bubble up, true untuk menghentikan pencarian lebih lanjut. Kemudian di sini list string ini untuk mengambil daftar tetangga. Jika tidak ada, gunakan list kosong. Baru kita melakukan pengulangan for di sini dengan neighbors. Di sini hanya telusuri tetangga yang belum dikunjungi. Lalu panggilan rekursif jika ditemukan jalur ini langsung kembalikan true. PNBR dan neighbors. Lalu kemudian jika semua tetangga sudah diperiksa dan target tidak ditemukan di jalur ini, berarti pengulangannya salah. Terus di sini terdapat fungsi pembantu untuk mengatakan nama node ke nilai integer. Lalu implementasi sederhana misalnya dari A1 berarti ke A2 dan seterusnya. Jika nilai nodenya berbeda, ganti dengan map string. Ganti dengan map string integer dan diisi sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan saya di sini saya ambil substring setelah huruf pertama dan ubah ke integer. Kemudian di sini main metodenya untuk men-setup graph dan menjalankan contoh pencarian. Sini saya buat urutan node-nya yang ada di A1 dan A8 sesuai yang saya mau antar node. Nah, di sini kan saya disuruh melakukan pencarian graf N dengan DFS. Di sini N-nya saya misalnya beri contoh 7. Saya tentukan nilai N-nya 7. Lalu, mulai pencarian DFS dari node A1. Kemudian kita cetak hasil akhirnya. Coba kita run. Nah, di sini kunjungi A1, temukan di A1, A2, dan A4, lalu A7, nilainya 1, 2, A7, ditemukan di A7, hasil pencarian ditemukan. Kita lanjut ke graf DFS. Ini saya akan percepat kembali.
Oke, ini hasil kode dari VFS-nya. Dapat berapa? Lumayan banyak masalah. Berapa yang salah. Nah, maaf tidak terekam karena aku lama tadi prosesnya. Ini hasil dari kode saya. Dari graf BFS. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kita menggunakan metode untuk menambahkan eject hubungan antar node dari sisi U ke V. Untuk graf berarah dan untuk tak berarah, tambahkan sisi sebaliknya. Sini digunakan string U dan string V dari U ke K, dari sisi dari U ke V. Ini metode utama untuk melakukan pencarian BFS dari start ke target. Ini string start ke target. Jadi visited digunakan untuk mencegah kunjungan ulang, sedangkan parent itu untuk menyimpan parent tiap node untuk rekonstruksi jalur. Ini melakukan inisialisasi antara visited, query, dan parent. Lanjut ke while, pengulangan while. Di sini saya mau ambil node terdepan atau level order depan. Lalu jika ditemukan rekonstruksi jalur, start ke node. Ini jalankan, kemudian kembalikan ke jalur pangkatnya, return path. Kemudian menggunakan telusuri tetangga dan NQ yang belum dikunjungi. Simpan parent untuk rekonstruksi. Lalu di sini returner target tidak ditemukan. Pemetaan sederhana dari A1 ke 1 atau set dan seterusnya. Ganti dengan map jika nilai berbeda. Nah, terus di sini kan disuruh menentukan nodenya dengan node tip node tergantung saya. Jadi saya menentukan ini dari A1 ke A2, A2 ke A4, dan seterusnya. Di sini diminta melakukan pencarian graf N pada BFS. Di sini saya contohnya 7 seperti graf DFS sebelumnya. Sini melakukan cetak cetak eh, sini kita sistem outprint line untuk cetak hasilnya. Jika partnya ini tidak ditemukan, ini ditemukan, maka sistem out jalur ini ditemukan. Sedangkan jika sistem out tidak ditemukan. Di sini prinsip BFF itu adalah menelusuri graf level by level menggunakan jadi kue sini ya kue ini semua tetangga pada kedalaman saat ini diproses sebelum melanjutkan kedalaman berikutnya. Kemudian bagian inisialisasi buat visited, parent, dan kue masukkan node awal ke kue dan tandai visited. Parent menyimpan asal tiap node untuk merekonstruksi jalur jika target ditemukan. Sini loop utama kita while di kue node ini di kue node terdepan. Periksa nilai node terhadap n jika cocok. Rekonstruksi jalur dengan mengikuti parent sampai 0. Kemudian jika tidak, NQ semua tetangga yang belum dikunjungi dan set parent mereka ke node saat ini. Visualisasikan setiap langkah dengan diagram untuk menempelkan EQ, visited, dan panagraf. Kemudian berbeda dari DFS, BFS menghasilkan jalur terpendek dalam jumlah edge
dari start ke target pada graf tak berbobot, rekonstruksi via parent memberi jalur tersebut. Uh, di penjelasan saya, kita run coba. Nah, ini ya, ada mencari N17 mulai dari A1. Ini DP berarti ditemukan, NV berarti tidak ditemukan. Nah, ditemukan jalurnya dari A1, A2, dan A7. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dari soal nomor 1 dan 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian ataupun jawaban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.